Polda Metro Jaya menyampaikan sejumlah temuan baru dalam kasus tewasnya diplomat muda di kamar kosnya. Arya diketahui sempat menyambangi lantai 12 di gedung Kemenlu dan meninggal sejumlah barang bawaannya. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Polda Metro Jaya yang melakukan penyidikan kasus ini menemukan sejumlah bukti baru yang sepertinya mengarah pada kematian tidak wajar sang diplomat. Polisi menemukan pantauan kamera pengawas yang memperlihatkan Arya menuju rooftop gedung Kemenlu yang berada di lantai 12. Korban yang naik dengan membawa tas gendong dan tas belanja terpantau turun setelah 1 jam 20 menit tanpa membawa apapun. Lakban kuning yang melilit kepala korban diketahui juga dibeli di Yogyakarta seminggu sebelum meregang nyawa. Lalu, akankah temuan ini menjadi indikasi kuat Arya tewas karena dibunuh, bukan bunuh diri? Apakah polisi akan mampu memecahkan kasus ini tanpa menemui jalan buntu? Tadi temuan ataupun fakta-fakta baru yang diharapkan dapat membuka tabir kematian Arya Daru Pangayunan. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di studio TV One. Ini sudah hadir Prof. Cik Juliati, sosiolog kriminal. Selamat malam Prof. Cik. Selamat malam. Sehat Prof. Cik? Alhamdulillah. Oke. Selain Prof. Cik, ini juga kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada AKBP Reonald Simanjuntak, Kasubdit Pemas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Reonald. Selamat malam Mbak Vena. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Saya mau ke Pak Reonald terlebih dahulu, izin Prof. Pak Reonald, kami ingin tahu sudah sejauh mana perkembangan penyelidikan kasus kematian terhadap Arya Daru Pangayunan ini. Kapan hasil forensik lengkap akan kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih Mbak. Bisa kami sampaikan kepada seluruh pemirsa sekalian bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa sudah ada 15 saksi yang penyelidik ambil keterangan. Ya, dimulai dari klaster tempat dia ngekos, kemudian klaster tempat dia bekerja, dan klaster orang-orang terakhir yang bertemu dengan korban ADP sebelum ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kemudian tim penyelidik juga sudah melakukan pembuktian secara ilmiah, ya, scientific crime investigation, di mana diantaranya telah melakukan otopsi jenazah, kemudian melakukan pemeriksaan pada ahli toksikologi, yaitu mengecek tentang ada racunkah atau pengambilan sampel dalam organ tubuh, ya, apakah ada nanti di dalam organ tubuhnya ditemukan zat kimia atau hal-hal yang mencurigakan, kemudian pemeriksaan secara histopatologi, yaitu penyakit dalam. Selanjutnya penyidik juga sudah mengambil sampel sidik jari, ya, dari barang-barang yang ditemukan di TKP dan di sekitar TKP, di mana turut juga pada pengambilan sampel sidik jari tersebut tim Inavis dari Barreskrim Polri. Kemudian pengambilan dan pemeriksaan DNA oleh tim Puslap 4 Barreskrim Polri terkait dengan barang-barang yang ditemukan baik yang di dalam TKP, sekitar TKP, dengan tujuan memastikan kemungkinan DNA yang ada di sekitar TKP. Dan terhadap barang-barang elektronik milik korban seperti laptop,
handphone, kemudian CCTV, telah dilakukan pemeriksaan secara digital oleh Ditsiber Polda Metro Jaya, dan kami jelaskan pada saat ini penyelidik sudah mengambil beberapa rekaman dari 20 titik CCTV, dan dari beberapa titik itu penyelidik mengambil 7 hari sebelum terjadinya ditemukan korban ADP sudah tidak bernyawa di dalam kos-kosan, Mbak. Baik, Pak Ronald. Dan, ya. Oke, Pak Ronald, kami ingin minta konfirmasi kapan pengumuman hasil forensik ini akan diumumkan. Karena sebelumnya kan Kapolda juga sempat mengatakan bahwa sebelumnya satu minggu ini akan diumumkan kepada publik. Tapi sampai saat ini juga belum ada pengumuman mengenai hasil forensik. Informasi terakhir dari penyelidik tadi dari pihak penyelidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya bahwa dalam waktu dekat ini akan disampaikan hasil baik dari puslapor, baik dari pemeriksaan secara psikologi forensik oleh Apsifor, kemudian dari ahli dari laboratorium siber menjelaskan tentang alat bukti digital, ya, dalam waktu dekat ini, Mbak. Karena informasi terakhir dari penyidik tadi untuk hasilnya sebenarnya sudah keluar tadi pagi, dan nanti sekarang sedang dikumpulkan seluruh alat bukti yang ada, sedang dilakukan persesuaian keterangan-keterangan, ya, untuk menemukan fakta apa yang sebenarnya terjadi terhadap korban ADP. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Cik kalau begitu. Prof. Cik, ini kan kabarnya dalam waktu dekat akan segera diumumkan. Tapi waktunya ini sudah cukup lama begitu kita menunggu mengenai kepastian hasil forensik dan juga penyebab kematian dari Arya. Dan justru ini menimbulkan banyak sekali spekulasi beredar di masyarakat. Apakah ini memang akibat dari keterlambatan sehingga muncul spekulasi liar di masyarakat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau menurut saya dengan lamanya mengungkapkan data-data tadi, masyarakat kita kan sekarang eranya terbuka ya. Kita bisa tahu dari berbagai macam media sosial. Nah, masyarakat kita sebut dengan netizen itu ya mudah berkomentar kan. Apalagi dengan kematian yang dianggap ini luar biasa, yang tidak terbiasa juga gitu karena lakban di kepala, kemudian bisa menutup selimut dengan rapi. Nah, tentu masyarakat memberikan persepsi yang berbeda-beda. Nah, dengan persepsi yang berbeda-beda ini terjadi karena begitu lamanya pihak kepolisian mengungkapkan data. Barangkali pihak kepolisian juga masih belum bisa mengumpulkan puzzle-puzzle yang terkumpul ini belum masih berserakan gitu. Sehingga belum bisa diberikan suatu kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama yang harus ditetapkan itu adalah matinya itu kenapa? Ya kan? Apakah matinya tadi karena racun? Tadi kan belum dikeluarin juga datanya. Apakah dia matinya karena bunuh diri? Juga belum bisa kita tahu. Apakah dia matinya itu yang hidungnya itu dibekap gitu ya, atau ditutup gitu kan, nah, sehingga dia mati lemes, dan kita juga belum tahu. Kemudian dari kepala itu ada yang mengatakan itu ditutup plastik, ada yang mengatakan langsung pakai lakban. Ini juga belum ada penjelasan dari pihak kepolisian, sehingga masyarakat itu dengan tanpa dikomando berbicara seenaknya. Justru ini menurut saya segeralah pihak kepolisian menjelaskan hasil kerjanya sehingga masyarakat tidak lagi berpolemik kayak gini gitu. Di media massa udah liar sekali gitu. Itu baik, yang terjadi. Saya mau kembali ke Pak Ronald kalau begitu. Pak Ronald, ini kan pihak kepolisian juga sudah menemukan adanya temuan baru CCTV dari lantai 12 gedung Kemenlu. Ada korban Arya Daru ini sempat berada di rooftop kurang lebih 1 jam 20 menit dan kemudian sempat membawa tas begitu. Tapi kemudian turun tidak membawa tas. Apakah itu juga sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, tas yang sebelumnya dibawa naik dan juga tidak dibawa turun oleh Arya Daru ini, Pak Ronald? Ya, saya juga akan menjawab dari Prof tadi. Kenapa penyelidik dan kami dari Polda Metro ini terkesan lama untuk menyampaikan kepada masyarakat? Ya, sebenarnya bukan lama Bu, tapi memang metode-metode
yang dilakukan oleh tim dari laboratorium forensik untuk membuktikan dan memeriksa tentang zat-zat dan kandungan-kandungan yang terdapat dalam organ-organ tubuh dari korban ADP itu memang membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk prosesnya. Itulah yang ditunggu oleh penyelidik. Sambil menunggu itu, penyelidik juga melakukan tindakan-tindakan, ya, mengumpulkan alat bukti seperti 20 titik CCTV, ya, yang tadi Mbak sampaikan bahwa kami jelaskan bahwa korban itu berada di rooftop gedung Kemenlu itu kurang lebih 1 jam 26 menit 56 detik. Saya ulangi, 1 jam 26 menit 56 detik. Yang mana terdapat di CCTV bahwa korban itu naik ke lantai 12 membawa tas ransel dan karton tas, yaitu body bag. Setelah dia naik ke rooftop selama 1 jam 26 menit 56 detik, dia turun, terlihat jelas yang bersangkutan sudah tidak lagi membawa tas dan body bag tersebut. Dan 1 hari setelah ditemukan kondisi korban sudah tidak bernyawa di kos-kosan, setelah dari penyelidik menerima laporan, 1 hari setelah itu penyelidik langsung mencari dan tas tersebut serta body bag tersebut sudah ditemukan, ya, dan sudah dalam dari minggu kemarin sudah kita analisa oleh penyelidik dan sudah saat ini tinggal menunggu dari hasil lapornya saja, Mbak. Jadi kita tidak bisa seperti bermain dalam untuk melakukan pembuktian tindak pidana itu tidak bisa berpersepsi dengan ini. Jadi semua itu alat bukti harus dikumpulkan menjadi satu, ya, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian alat bukti yang ditemukan di TKP itu dilakukan persesuaian, ya, untuk menemukan fakta sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap korban ADP ini. Kemudian apa sih alasan yang bersangkutan sehingga itu terjadi, atau apa sebenarnya yang terjadi di balik kejadian tersebut. Demikian, Mbak. Pak Ronald, kami ingin tahu juga apa sebetulnya isi tas yang kemudian tidak dibawa turun oleh Arya Daru, begitupun juga kegiatan yang dilakukan selama 1 jam 20 menit di rooftop tersebut. Apakah pihak kepolisian juga sudah punya kesimpulan apa yang dilakukan oleh korban ini? Untuk isi lengkapnya nanti akan disampaikan pada saat rilis besar, ya. Yang pasti dari barang-barang yang di rooftop tersebut ada beberapa, ya, seperti pakaian, kemudian kacamata milik korban, parfum, kemudian di dalam body bag tersebut, ya, nanti pada saat rilis juga akan disampaikan bahwa yang bersangkutan juga sebelum ke kantor kementerian itu sempat di salah satu pusat pembelanjaan, ya, dan CCTV-nya juga sudah kita temukan, sudah kita ambil bahwa yang bersangkutan bersama rekannya ada melakukan transaksi dan membeli pakaian, dasi dan beberapa hal lainnya, dan itu yang dibawa oleh tersangka ke dalam atas rooftop gitu, Mbak. Dan nanti hasil analisa dan fakta apa akan disampaikan pada saat rilis besarnya nanti, di mana nanti para ahli semua akan berbicara, nanti Bapak Direskrim langsung menyampaikan kesimpulan dari fakta yang terjadi itu apa di rilis tersebut. Barang-barang tersebut meninggalkan kesan seolah-olah barang tersebut ini akan diambil oleh orang lain begitu, Pak. Dan itu akan diambil di kantor kementerian yang memiliki akses terbatas. Bagaimana Anda merespon hal tersebut? Nanti faktanya akan disampaikan oleh tim, yaitu, ya, faktanya, karena kita tidak bisa berpersepsi di sini. Ya, saya juga tidak bisa menyampaikan ini sebelum nanti dikumpulkan lagi oleh hasil fakta sebenarnya setelah hasil lapor yang tadi pagi keluar itu disampaikan oleh tim kepada penyelidik. Nanti penyelidik akan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat semua secara transparan. Baik, nanti akan disampaikan oleh penyidik. Prof Cik, mungkin nggak sih kalau misalnya Arya Daru korban ini meninggalkan barang untuk kemudian diambil oleh orang lain di lantai 12 tersebut?
Itu kejadiannya kapan ya? Artinya ketika dia naik ke rooftop itu berapa hari sebelum ditemukan? Beberapa jam sebelum meninggal. Beberapa jam. Yap. Nah kalau beberapa jam sebelum meninggal, dia beli bajunya tuh jam berapa gitu kan kita bisa lihat ya. Nah kemudian kematiannya itu juga kita belum tahu ya, belum ada rilis beritanya kan kematian jam berapa. Mungkin itu bisa diungkap dari lamanya kaku mayat gitu ya. Jadi kalau diberitakan sekitar jam 2 ditemukan dan sudah meninggal, kan bisa kita tentukan juga tuh mundur 10 jam kaku mayat. Berarti kita bisa tentukan dia meninggal sekitar jam 3 atau jam 4. Nah seperti itu. Nah itu kan bisa menjadi bahan tambahan untuk penyelidikan gitu kan ya. Sekitar itu. Dia sementara kalau lihat CCTV yang kemarin-kemarin dia membuang sampah sekitar jam 12 gitu kan. Kalau jam 3 berarti kan dia sedang tidur lelap. Nah apakah dengan tidur lelap terjadi sesuatu atau dia melakukan sesuatu gitu loh. Nah ini kemudian data yang mesti dicari juga mungkin wawancara dengan pihak pengelola kos dan penjaga kos yang mondar-mandir di situ gitu. Mungkin itu bisa dilihat. Kemudian mungkin tambahan ya Pak Polisi, apakah nanti bisa dijadikan tambahan juga data kenapa ketika istrinya menelpon pihak kos itu bukan mengetuk pintunya gitu loh, tapi hanya mondar-mandir dan agak melihat gitu loh ke jendela. Nah ini menurut saya ya juga perlu dijadikan tambahan untuk data penyelidikan gitu loh. Nah jadi menurut saya tidak hanya rooftop ini yang jadi masalah gitu loh, tapi coba direntetin lagi gitu loh secara kronologisnya dari dia mundur ataupun dari dia maju dari rooftop yang didapat. Karena tidak bisa hanya rooftop itu, kita kan belum tahu apakah di sana ketika dia melakukan aktivitas itu ada yang merintah atau itu inisiatif dia sendiri. Nah ini yang apakah data itu sudah ada gitu loh. Tentang itu ya. Apalagi kalau kita lihat nih sejauh ini kantor kementerian tempat barang-barang tersebut ditinggalkan itu kan juga orang-orang terbatas yang bisa mendapatkan akses masuk ke dalam, Prof. Iya, justru di situ yang jadi bahan pertanyaan kita dan perlu diselidiki. Dengan orang-orang terbatas yang bisa masuk ke sana dan sampai di rooftop itu kan hanya orang-orang tertentu. Jadi apa motivasinya dia membawa barang tadi ke atas? Tadi kan katanya setelah ke atas barangnya nggak dibawa. Nah itu kan juga perlu menjadi suatu pertanyaan besar. Ada apa peristiwa itu? Adakah yang memerintah ataukah kemauan dia sendiri? Apakah di atas rooftop itu diindikasikan dia akan loncat dari lantai 12? Kan belum kelihatan. Gitu. Baik, saya juga ingin kemudian Pak Reonald menjawab soal adanya lakban kuning yang kemudian ini informasinya dibeli 1 minggu di Yogyakarta sebelum kejadian. Nanti direspon oleh Pak Reonald usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Reonald. Pak Reonald, ini lakban kuning yang melilit kepala korban ini sebelumnya ada temuan baru bahwa dibeli 1 minggu sebelumnya di Yogyakarta. Analisis pihak kepolisian mengenai hal ini seperti apa, Pak Reonald? Iya Mbak, bahwa benar yang tadi Mbak sampaikan bahwa lakban kuning itu berdasarkan keterangan dari istri korban, MAP, saudari MAP menyatakan bahwa lakban kuning tersebut itu dibeli di salah satu tempat perbelanjaan di Yogyakarta, ya. Dan ada satu lakban kuning juga yang masih ditinggal oleh korban ADP di rumah yang ada di Yogyakarta, dan itu nanti akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan persesuaian apakah identik atau tidak lakban itu kan gitu. Kemudian ditemukan juga keterangan dari rekan kerja korban ADP dan atasan dari korban ADP di Kemenlu bahwa lakban kuning itu memang biasa digunakan ya oleh pegawai Kemenlu yang berpergian ke luar negeri. Ya, di mana lakban kuning itu gunanya itu mempermudah untuk mencari barang pada saat tiba di bandara yang tepat negara tujuan, ya, sebagai penanda karena warnanya mencolok. Jadi itu biasa digunakan oleh
pegawai Kemenlu pada saat dapat tugas ke luar negeri, dan lambar kuning itulah sebagai penanda barang-barang yang di packing sebagai penanda bahwa itu barangnya dari tim dari rombongan dari Indonesia, seperti itu Mbak. Oke, Pak Reynald, berikutnya soal handphone nih. Ini sebelumnya dikatakan di awal-awal bahwa korbannya memiliki 2 handphone, tapi sampai saat ini pihak kepolisian menyebut masih ada 1 handphone yang hilang. Jadi sebetulnya ada berapa handphone yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian? Memang benar, salah satu dari barang bukti yaitu handphone korban itu belum ditemukan sampai saat ini, ya. Yang ditemukan adalah handphone korban yang lama dan device laptop milik korban, dan itu sudah diserahkan ke pemeriksa dari laboratorium siber di Direktorat Siber Polda Metro Jaya, dan sudah dilakukan pemeriksaan, ya, hasilnya sudah ada, nanti tinggal disampaikan pada saat rilis nanti Mbak. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Prof. Cik. Prof. Cik, ini kan lakban sudah dijawab oleh pihak kepolisian bahwa itu digunakan untuk keseharian pegawai Kemenlu. Tapi kalau untuk handphone sampai saat ini juga masih ada 1 handphone yang masih terus dicari oleh pihak kepolisian. Sejauh mana temuan-temuan tersebut nanti bisa membantu mengungkap peristiwa ini? Ya Mbak, jadi kalau lakban tadi dikatakan memang itu adalah ciri khas dari Kemenlu, karyawan Kemenlu demi kepentingan tugasnya, ya mungkin ya memang dia punya gitu kan ya. Nah tetapi handphonenya tadi yang hilang, apakah hilangnya tadi karena memang hilang sebelum kejadian, ataukah hilang pada saat setelah kejadian? Nah kita belum tahu itu, datanya kan belum ada ya. Nah gitu, kalau misalnya handphonenya itu memang hilang setelah kejadian, berarti kita menyatakan bahwa handphone itu mengandung berita-berita atau data-data penting sehingga hilang. Kalau handphone itu hilang sebelum kejadian, ya berarti barangkali hilang oleh korban gitu kan, atau oleh keluarganya memang itu disimpan barangkali gitu kan, kita nggak tahu. Jadi apakah dia kehilangan handphone satunya pada saat sebelum kejadian, ataukah handphone itu memang diamankan oleh pihak keluarganya. Kita belum dapat data itu Mbak. Jadi ini masih simpang siur ya mengenai data hal ini gitu loh. Oke. Tentu kita menunggu ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Reynald, pihak kepolisian ini segera menyampaikan rilis mengenai hasil temuan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Prof. Cik atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Reynald sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak.